Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian pada pagi hari ini? Hari ini kita akan kembali belajar tentang IPA terpadu. Materi kita pada hari ini adalah getaran, gelombang, dan indera pendengaran. Dalam pertemuan kali ini atau video kali ini kita hanya akan fokus kepada materi getaran dulu. Baru nanti di video selanjutnya kita akan bahas tentang gelombang dan indera pendengaran. Baik, mungkin dari kalian ada yang sudah sering mendengar kata getaran. Ya, tentu kata getaran berarti ada benda yang bergetar. Nah, itu benar ya. Contoh getaran adalah ini. Ini ada sebuah HP. HP ini ketika ada seseorang yang melakukan panggilan kepada kita, maka untuk mengetahui ada panggilan atau tidak, tentunya kita akan menyeting HP ini dalam kondisi mode getar, sehingga ketika ada orang yang melakukan panggilan kepada kita, maka HP ini otomatis akan bergetar sehingga kita tahu ada yang menelpon, kemudian kita angkat ya. Jadi dia akan bergetar ya. Kemudian contoh yang kedua adalah misalnya kalian kan di rumah ini punya penggaris nih. Nah, jadi yang punya penggaris silahkan diambil penggarisnya. Kemudian penggaris itu kita pegang seperti ini. Seperti ini. Maaf Bapak nggak ada penggaris, jadi hanya ilustrasi aja. Misalnya kita pegang seperti ini, kemudian direntangkan ke kanan, kemudian dilepaskan, maka penggaris tadi yang kalian rentangkan kemudian lepaskan tadi akan melakukan gerakan seperti ini ya, gerakan ke kiri dan ke kanan. Itu contoh dari getaran pada sebuah penggaris. Nah, kemudian apa itu getaran dan besaran-besaran apa saja ada pada getaran akan kita bahas, akan kita bahas. Di sini ada sebuah gambar. Ini adalah sebuah benang yang diikatkan pada sebuah pemberat. Ya. Di sini juga ada titik O, titik B, dan titik A. Ya, titik O, titik B, dan titik A. Titik O ini kita anggap sebagai titik kesetimbangan. Kenapa dinamakan sebagai titik kesetimbangan? Karena bendanya ada di tengah ya. Jadi benda itu berada pada posisi setimbang ketika benda itu tidak bergerak sama sekali ya, artinya dia diam, berada pada posisi setimbang atau seimbang ya. Nah, kemudian ketika benda ini atau bandul ini namanya bandul ya, ini keseluruhan ini dari benang sama pemberat namanya bandul. Ketika bandul ini kita tarik ke posisi, perhatikan ya, ada posisi A, O, sama B. Ketika bandul ini kita tarik ke posisi A, kita miringkan ke posisi A, kita tahan dengan tangan, kemudian kita lepaskan, maka otomatis A ini akan bergerak kemana? Dari A akan bergerak kemana? Dari A akan bergerak ke O, kemudian kemana lagi? Ke B. Dari B kemana lagi? Ke sana enggak ya? Dari B akan kembali ke O, dari O akan kembali ke A. Nah, kita ulangi. Dari A ditarik ke A, dilepaskan menuju ke O, ke B, dari B ke O, baru ke A. Oke, gerakan dari A ke O, ke B, ke O, ke A ya, itu adalah satu getaran. Artinya apa? Getaran itu adalah gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Gerakan bolak-balik melewati titik kesetimbangan. Perhatikan lagi. Dari A ke O, ke B, ke O, ke A. Ada berapa kali melewati O? Ada 2 kali. Ya, ada 2 kali melewati O. 2 kali melewati O. Artinya apa? Satu getaran itu adalah gerakan 2 kali melewati O. Ya, 2 kali gerakan melewati O, itu satu getaran. Satu getaran. Atau bisa juga diartikan sebagai gerakan bolak-balik dari A menuju ke A lagi ya. Atau bisa juga diartikan dari titik awal kembali ke titik awal. Itu adalah satu getaran ya. Dari titik awal kembali ke titik awal, itu satu getaran ya.
atau 2 kali melewati titik kesetimbangan, itu satu getaran. Jadi kalau misalnya ada, kan tadi 2 kali melewati titik kesetimbangan, itu satu getaran ya. Oke. Kalau misalnya 8 kali melewati titik kesetimbangan, berapa? Artinya adalah 8 dibagi 2 ya. 8 dibagi 2, berarti ada 4 getaran. Ada 4 getaran. Kan tadi kalau 2 kali melewati titik kesetimbangan, 2 dibagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Intinya dibagi 2. Jadi untuk menentukan getaran itu dibagi berapa kali dia melewati titik kesetimbangan, dibagi 2 ya, dibagi 2. Berapa kali dia melewati titik O, itu akan dibagi 2. Misalnya dia ada 6 kali melewati titik O, berarti 6 dibagi 2, berarti 3 getaran ya. Itu tentang getaran ya. Untuk mencari jumlah getarannya. Oke, dari sini, dari gambar tadi, ternyata kita menemukan dua jenis besaran. Yang pertama adalah jumlah getaran ya, jumlah getaran yang kita bagi 2 tadi, itu adalah jumlah getaran. Ini yang kedua adalah tentunya dari A menuju ke O menuju ke B balik ke A lagi, itu membutuhkan apa? Dari A ke O ke B ke O balik ke A lagi, itu membutuhkan apa? Membutuhkan waktu ya, membutuhkan waktu yang kita kenal dengan namanya adalah second atau detik ya, membutuhkan waktu dalam satuan detik atau second. Nah, dari jumlah getaran kemudian waktu tadi, kita bisa menentukan 2 jenis besaran pada getaran. Yang pertama adalah frekuensi, satuannya Hz atau Hertz. Yang kedua adalah periode atau second. Yang ketiga dan keempat tadi sudah kita bahas di awal, yaitu jumlah getaran dan juga waktu ya, jumlah getaran dan juga waktu. Oke, ini kita akan catat atau kalian bisa cari di internet. Yang pertama adalah frekuensi yang pertama. Yang kedua adalah periode ya. Yang ketiga adalah jumlah getaran N. Yang keempat adalah waktu ya. Yang keempat adalah waktu. Bisa dicatat, perhatikan, catat atau di stop, bisa dicatat ya. Baik, kita akan tentukan rumusnya. Bentar ya. Oke, di sini frekuensi ya, N itu adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu. Berarti frekuensi itu adalah jumlah getaran dibagi dengan waktu. Jumlah getaran dibagi dengan waktu. Sedangkan periode atau T besar adalah tinggal dibalik aja. Kalau tadi frekuensi N dibagi T, sekarang periode tinggal dibalik aja, yaitu waktu dibagi dengan getaran. Jadi bisa kita simpulkan bahwa frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap waktu, sedangkan frekuensi adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran. Bapak ulangi ya. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu, sedangkan periode atau T besar adalah waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran. Ya, waktu yang diperlukan untuk mencapai satu getaran. Oke. Di sini misalnya sebuah bandul ya, melakukan 10 kali gerakan melewati titik kesetimbangan dalam waktu 2 second atau 2 detik. Jadi dia 10 kali melewati titik kesetimbangan dalam waktu 5 detik. Dalam waktu 2 detik
berapa kira-kira periode dan frekuensinya. Kalau kita turut atau runtutkan di awal, berarti kan tadi 10 gerakan tuh. 10 gerakan kita bagi dengan 2 berapa? 5. Berarti ada 5 getaran ya. Terus kemudian waktu yang diperlukan tadi totalnya berapa? 2 detik. Waktunya 2 detik. Nah, kalau kita mau cari frekuensi, artinya adalah frekuensinya adalah jumlah getaran dibagi waktu. Jumlah getarannya berapa tadi? 5. Berarti 5 kita bagi 2 yaitu 2,5 Hz atau Hertz. Nah, kita sudah dapat 2,5 atau getaran dibagi waktu tadi, 5 dibagi 2. Baik, sekarang untuk periode tinggal kita balik saja. Kalau tadi 5 dibagi 2, sekarang 2 dibagi 5. Ya. 2 second dibagi 5 getaran. Berapa kira-kira? 0,4 second ya. Nah, itu aja dari Bapak. Semoga bermanfaat. Bapak Hari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.